yaitu sifat yang menetap, menempel, menyatu dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak bisa dipisahkan. Mana sifatnya? Kudrat, kuasa, bisa, mampu artinya. Iradah, menghendaki, menentukan, menetapkan. Ilmu, mengetahui. Hayat, hidup. Sama, mendengar. Basor, melihat. Kalam, berkata-kata, berbicara. Maksudnya, nanti di hari kiamah di sorga ada satu kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa Allah berikan kepada kita, dan setiap manusia beda-beda frekuensinya. Ada orang yang bisa melihat Allah itu 1 tahun hanya 1 kali. Jadi sejauh mana intensitas seseorang ketika di dunia ini dia melakukan amal soleh, maka seperti itu jugalah. Ada yang sebulan baru berjumpa. Ada yang setiap hari. Ketika Allah izinkan kita, ingat masih materi yang kemarin, Allah bukakan hijabnya. Karena di sini kita tidak bisa melihat Allah di dunia. Allah bukakan hijabnya, maka sifat ma'ani ini, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, kita bisa menyaksikannya. Kita bisa menyaksikannya. Nah, dari ma'ani ini ada pula bahasanya kudrat, kaunuhu qadiran, iradat, muridan, ilmu, ilman, hayat, hayan, sama, sami'an, basor, basiron, kalam, mutakallim. Kenapa harus diulang? Kenapa harus diulang? Jadi kalau sifat ma'ani tadi itu sifat yang menetap dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau maknawiyah ini menjelaskan tentang sifat di atas, bahwa ia ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi adanya sifat kudrat itu sifatnya kidam, tidak ada permulaannya. Yang kedua, bako, kekal, tanpa akhir. Untuk memudahkan kita memahami seperti ini, ketika lahir seorang bayi, maka bayi itu butuh proses. Untuk berbicara itu tidak langsung dia. Tidak langsung dia. Bisa-bisa 3 bulan. Itu pun masih paling ucapannya belum normal. A, ba seperti itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam ini kidam sifatnya. Tidak ada permulaannya. Dan tidak akan berakhir. Tidak akan berakhir dia. Ini yang dijelaskan oleh Imam Abu Hasan As'ari, Abu Mansur Maturidi untuk menentang pendapat Mu'tazilah. Jadi banyak sebenarnya aliran-aliran yang ada di ilmu tauhid ini. Ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ya, ada Jabariyah. Kita termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Mu'tazilah, Tuhan itu dulu tidak bisa bicara. Tuhan itu dulu tidak bisa melihat. Dipikirnya seperti kita. Kita butuh proses. Allah itu tidak. Kidam. La awwala li wujudihi. Tidak ada permulaannya. Masuklah di situ kudratnya, iradatnya, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Jadi
Allah berbicara bukan butuh kepada lawan bicara seperti kita, tapi dia menyatu. Jadi kalau ma'ani itu menyatu, kalau maknawiyah itu menepis anggapan Mu'tazilah bahwa kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam ini datang menyusul, merupakan bagian yang terpisah dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sedikit agak sulit dipahami. Kenapa? Karena ilmu tauhid berhubungan dengan ma'ani ini, otomatis kita harus menggunakan logika. Tapi kalau ilmu yang berhubungan dengan sifat maknawiyah, bisa kita baca di dalam Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Ada dijelaskan taklimanya. Innallaha sami'un basir. Ada dijelaskan. Jadi qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ini ada ayat Al-Quran yang menjelaskannya secara tekstual. Jadi mudah-mudahan dengan belajar sifat ma'ani dan maknawiyah ini, kita sudah insya Allah berpaham dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah bahwa sifat ma'ani ini adalah sifat yang menyatu dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ia terpisah atau bukan ia datang setelahnya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mari kita tutup majlis ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.